Mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Wahid. Sebelum Pak Wahid menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kita saling mengingatkan diri ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya mohon kepada Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kita petik apa yang disampaikan oleh Pak Wahid dan bisa kita terapkan. Karena ini langkah untuk kita menjadi lebih baik sebenarnya, bukan hanya kita tapi juga untuk anak-anak kita. Kalau dulu mungkin kita mengenal dengan istilah budaya malu begitu ya, budaya malu. Nah sekarang istilahnya itu budaya positif. Seperti di depan tuh ada malu datang terlambat, malu sering izin, malu sering apa begitu. Itu sekarang kata-katanya diganti dengan budaya positif. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Wahid. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kita langsung ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Rosna MPD, yang saya hormati Wakil dari Kepala Sekolah Pak Rusman sebagai siswaan, kemudian Pak Menteri selaku kurikulum, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu seluruh mata pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Di sini saya hadir dalam rangka, ini saya berdiri aja ya, izin ya Bapak Ibu ya. Ya, izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini dalam rangka adalah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Apa yang pernah saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak, pembelajaran di pendidikan guru penggerak, bukan berarti saya ini menggurui, tidak, tapi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu apa yang saya tahu, saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita berupaya untuk menjadi lebih baik daripada saat ini. Mungkin itu sebenarnya yang akan saya sampaikan. Jadi saya langsung aja. Kegiatan kita adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kebetulan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ini saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat semua, SPENPA. Di sini saya ingin mengajak kita bersama untuk berkolaborasi, saling memberi masukan, kemudian dengan tujuan adalah mewujudkan budaya positif di sekolah kita bersama murid dan Bapak Ibu guru hebat semua. Sebelum saya lanjut ke materi, saya pengen mendengar moto kita, moto SMP 4 ya. Kalau saya bilang SPENPA sip, berarti Ibu jawab moto kita gimana? Sikap terdiri, prestasi terbaik dan peduli lingkungan ya. SPENPA sip, sikap terdiri, prestasi terbaik, peduli lingkungan ya. Terima kasih Bapak Ibu, minta tolong tepuk tangannya. Oke, terima kasih, biar kita lebih semangat ya. Jadi saya langsung ke materi yang pertama. Sebenarnya ini materi yang ini adalah materi di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Gajah Dewantara, tapi saya selipkan sebelum kita masuk ke budaya positif ya, biar pemahaman kita sama terkait dengan filosofi yang diinginkan oleh Bapak Gajah Dewantara selaku Bapak Pendidikan. Sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Jadi tugas utama kita ini sebenarnya Bapak Ibu adalah menuntun ya, menuntun apa yang sudah ada pada diri murid. Kalau dulu mungkin kurikulum yang lama itu kebanyakan kan kita menuntut ya. Nah jadi di kurikulum Merdeka ini dengan
dasarnya adalah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dewantara adalah kita ini sebagai seorang guru tujuannya kita adalah menuntut murid dengan mengoptimalkan kekuatan-kekuatan murid itu bisa kita maksimalkan dengan baik. Nah, kemudian maksud dari kata-kata itu adalah pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ini sudah banyak disampaikan di PML ya Bapak Ibu. Saya yakin di mengapa kurikulum berubah, kurikulum merdeka itu sudah Bapak Ibu aksi nyata udah kerjakan semua. Kurang lebih sama intinya, saya hanya mengulas saja bahwa pendidik itu atau seorang guru itu ibarat sebagai seorang petani yang sedang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian bisa memelihara tanaman padi itu, bisa memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi kita hanya bisa melakukan itu, mulai mengolah tanahnya, kemudian memilih bibitnya, kemudian mengasih pupuknya, menyiramnya, menjaganya dari hama-hama. Itu kalau ibaratnya kita sebagai seorang guru. Tapi kita tidak bisa merubah kodratnya, ya. Kodratnya anak-anak itu ya memang sudah dari yang ditarikan Yang Maha Kuasa, itu ya kita harus rawat. Nah, kemudian meskipun pertumbuhan tanaman padi itu dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Artinya padi itu ya akan tetap tumbuh menjadi padi. Tidak bisa padi itu nanti tumbuh menjadi sesuatu tanaman yang lain. Nah, kemudian di sini diibaratkan padi itu tidak akan tumbuh seperti atau menjadi jagung. Selain itu juga tidak dapat memelihara tanaman padi seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Kenapa? Karena perlakuannya berbeda antara perlakuan menanam padi dengan perlakuan menanam kedelai. Nah, kemudian memang benar ia dapat diperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap akan mustahil. Jadi maksudnya adalah tanaman padi itu bisa kita optimalkan, panennya lebih banyak dengan cara merawatnya yang baik. Tetapi manakala dia itu dibiarkan saja, tidak pernah diurusi, tidak pernah dipupuk, tidak pernah dikasih air, tidak pernah kita hilangkan hamanya, otomatis padi itu yang harusnya bisa panen lebih banyak, akhirnya bisa menjadi kerdil atau mungkin tidak bisa dipanen sama sekali. Bahkan ada yang mungkin tumbuhnya nanti jadi berwarna putih atau kosong isinya. Nah, itu perumpamaan kita sebagai guru. Jadi memang fungsi guru di sini sangat diperlukan sekali oleh anak-anak kita, karena dengan perlakuan kita mungkin kita sering menuntun, sering kita menasehati, sering tidak bosan-bosannya atau tidak henti-hentinya mulut kita menegur anak kita. Nah, dengan cara itu mungkin pelan-pelan anak kita yang tadinya bandel, mungkin yang tadinya susah belajarnya, yang tadinya usil di kelas, dengan tidak henti-hentinya itu mungkin pelan-pelan kita bisa merubah anak itu menjadi lebih baik dan lebih mengenali potensi dirinya. Nah, demikian pendidikan itu walaupun hanya dapat menuntun, akan tapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Nah, itu maksudnya yang saya sampaikan tadi. Saya lanjutkan. Nah, ini dasar jiwa menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar jiwa itu adalah dasar perilaku yang belum terkontaminasi oleh pihak luar, ya. Jadi dasar jiwa itu bahasanya bawaan. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara membagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah anak yang lahir di dunia ini diumpamakan seperti selai kertas yang belum ditulis, alias kertas kosong. Nah, ini yang sering kita dengar. Di sini artinya pendidik itu atau kita sebagai guru punya kuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Disebut sebagai teori rasa. Jadi
di teori rasa ini teori yang paling lama atau yang dulu pernah kita kenal, bahwa guru sangat berkuasa dalam membentuk karakter murid. Padahal kalau kita bicarakan, kita bersama anak-anak itu kalau dihitung dari sekian jam itu hanya berapa jam saja. Atau mungkin untuk jenjang SMP, anak-anak kita paling lama di sekolah kita adalah 3 tahun ya. Jadi di lebih daripada 3 tahun itu semuanya berada di luar, terutama di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian di SD, SMA, bahkan selanjutnya. Nah, di sini kita dikasih kesempatan untuk mendidik anak-anak kita itu selama 3 tahun itu, bagaimana peran guru dalam mendidiknya. Untuk kategori yang kedua, dasar jiwa yang kedua, yaitu anak yang lahir ini seperti kertas yang sepenuhnya sudah diisi penuh, ya, sudah diisi penuh. Siapapun tidak akan mungkin dapat mengubah karakter anak itu. Jadi peran guru di sini apa? Peran guru di sini hanya mengawasi dan mengamati supaya pengaruh jahat itu tidak mendekati atau tidak merubah karakternya. Nah, ini disebut dengan teori negatif. Nah, jadi kalau yang kedua ini, dasar jiwa yang kedua ini adalah seakan-akan anak itu memang sudah ketika lahir itu sudah penuh kertas-kertasnya itu atau watak-wataknya itu sudah penuh semua. Nah, di sini peran guru tidak banyak. Dia hanya bisa mengamati, kemudian mengawasi. Kalau kira-kira ada sesuatu yang kurang pas mendekati dia, maka peran guru adalah sebaiknya jangan berteman sama si A. Sebaiknya kamu berusaha untuk menjauh sama dia. Nah, di situ peran guru di yang kedua ini. Nah, yang paling pas menurut saya, mungkin Bapak Ibu juga sepakat, adalah di poin yang ketiga. Anak yang lahir itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Jadi penuh seperti yang teori negatif tadi. Nah, tetapi semua tulisan-tulisan itu masih bersifat suram atau bersifat samar. Dia belum nampak jelas. Nah, disinilah fungsi kita sebagai guru. Bagaimana guru itu berusaha untuk menebalkan atau membuat jelas sifat-sifat atau watak-watak yang baik itu yang tadinya samar itu menjadi sejelas-jelasnya. Kemudian yang sifat-sifat itu yang kurang baik itu dibuat sesamar-samar mungkin, bahkan kalau bisa menjadi hilang. Nah, ini teori yang ketiga yang disebut dengan teori konvergen. Nah, yang ini mungkin yang diharapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas kita seperti itu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu memang bukan berasal dari kertas kosong. Dia sudah punya bersih-bersih atau watak-watak garisnya. Nah, tugas kita adalah menebalkannya. Yang baik itu ditebalkan dengan setebal-tebalnya. Nah, yang jelek itu atau yang kurang baik itu kita berusaha tidak memunculkan. Dengan cara apa? Nah, dengan cara sering menasihati, kemudian sering menyampaikan bahwa ini tidak baik. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini mulai masuk ke konsep budaya positif. Di dalam konsep budaya positif ada 7 hal yang akan saya bahas, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan keras. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Saya masuk yang pertama dulu. Ya, ini saya sampaikan tentang miskonsepsi makna kontrol. Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol di sini, ketika kemarin kita pengimbasan di SMP 13, Bapak Ibu ya, narasumnya Pak Budi. Pak Budi menyampaikan, Bapak Ibu, tolong pikirkan
kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga sekali, sesuatu yang sangat berharga sekali itu katakanlah dituliskan dalam kertas yang kosong. Nah, kemudian kertas yang berisi sesuatu yang berharga tadi Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu genggam dengan sekuat-kuatnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu genggam, ada teman kita yang melihat bahwa di genggaman kita ini adalah ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian teman kita itu mau merebut atau mau mengambil dengan cara paksa, ya, sesuatu yang sangat berharga di tangan kita itu. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka tangannya? Apakah Bapak Ibu berusaha untuk menggenggam dengan sekuat-kuatnya apapun yang terjadi agar tidak hilang ini barang? Atau bagaimana? Nah, tentu Bapak Ibu kira-kira apa yang akan dilakukan? Bu Krisna mungkin? Yang akan saya lakukan ya mungkin menggenggam kertas yang isinya sesuatu yang berharga itu sekuat mungkin supaya orang lain tidak bisa mengambil. Ya, terima kasih Bu Risna. Ya, kalau pandangan Bapak Ibu semua bagaimana? Sama dengan jawaban Bu Risna? Sama ya. Ya, berarti artinya yang dilakukan Bu Risna adalah Bu Risna itu mengontrol dirinya. Dia tidak mau dikontrol dengan orang lain. Kalau dikontrol dengan orang lain berarti mungkin temannya bisa ngomong, Bu Risna buka aja tangan sampean. Ya, atau bisa juga dengan kata-kata itu anggap aja di tanganmu itu mungkin harganya kalau diibaratkan dengan uang misalkan 1 juta. Nah, saya mau kasih ini harga 2 juta misalkan begitu. Dengan cara apapun dibujuknya untuk membuka tangan kita. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah teori kontrol ini adalah bagaimana peran kita dalam mengontrol kita ini dikontrol oleh siapa? Apakah dikontrol oleh diri kita atau dikontrol oleh orang lain? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa menjawab adalah ya masing-masing pribadi kita, sesuai dengan keyakinan kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama miskonsepsi yang sering kita temui tentang makna kontrol adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu berarti kan sesuatu yang tidak nyata atau tidak sebenar-benarnya ya. Jadi ada anggapan guru itu selalu mengontrol murid. Padahal guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Kuatnya kita menyuruh murid, ya, kalau di dalam diri Pak murid itu tidak ada keinginan untuk merubah, maka tidak akan bisa berubah itu anak. Biarpun bahasanya kita tiap hari hukum, ya. Jadi dari poin yang pertama ini adalah bahwa kita itu bisa mengontrol murid kalau murid itu sudah punya kesadaran sendiri atau muncul daripada dirinya sendiri atau muncul secara intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Kalau guru itu kan yang menyuruh berarti itu artinya ekstrinsik, dari luar. Nah, itu yang mau saya sampaikan di ilusi guru mengontrol murid. Jadi seberapapun hebat kita, kalau murid tidak punya keinginan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, maka bahasa kasarnya nonsen atau tidak akan bisa berubah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu diibaratkan sebagai bujukan atau reward bisa juga. Ya, selain bujukan bisa juga reward. Contohnya, kalau kamu sering maju, ya nanti akan saya kasih sesuatu, entah permen, entah ditraktir misalkan pas istirahat, atau mungkin dikasih sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Nah, itu kadang-kadang bisa kita munculkan. Nah, tetapi perlu kita ingat, kalau bujukan atau mungkin reward itu tidak kita berikan lagi, maka bisa jadi anak yang harapannya tadi selalu bersemangat di jam pelajaran kita dan kita tidak berikan, maka bisa mematahkan semangat dia. Bisa jadi anak itu, aku hari ini gak dikasih reward, gak dikasih
semangat untuk apa saya lebih rajin lagi, misalnya seperti itu. Jadi memang penguatan atau bujukan atau juga reward itu ada kalanya baik, ada juga kalanya kurang baik. Jadi anak itu bisa tidak motivasi lagi ketika bujukan atau reward itu tidak diberikan lagi, ya. Tapi di lain kali atau di kesempatan yang lain mungkin itu perlu juga diberikan, tetapi perlu diingat bujukan atau reward yang kita berikan itu tujuannya adalah bagaimana memotivasi intrinsiknya anak itu untuk bisa muncul, nilai-nilai kebaikan anak itu bisa muncul dari dalam dirinya, bukan dari pengaruh reward atau bujukan tadi. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini dituliskan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Anak yang sering kita kritik, kemudian dengan cara yang seakan-akan membuat dia merasa bersalah, itu sebenarnya lebih berbahaya kalau tidak kita imbangi dengan motivasi di belakangnya. Misalkan anak datang terlambat ke sekolah, kemudian kita terima di anak itu di depan gerbang mungkin dengan mengatakan, selalu saja kamu terlambat, selalu saja kamu ini membuat guru pusing, selalu saja kamu ini tidak bisa diharapkan. Kamu mau jadi apa? Mau jadi orang seperti apa kalau perilakumu seperti itu terus misalnya? Pokoknya anak itu selalu didesak dengan kesalahan yang sangat fatal. Kamu nggak akan berhasil kalau seperti ini dan seterusnya. Dengan kata-kata yang seperti itu, maka anak itu bisa menganggap ternyata diri saya ini adalah seseorang yang sangat tidak berharga sekali. Bisa jadi bunuh diri anak itu, bisa jadi. Ya, kalau kita membuat dengan kata-kata yang sangat menodongkan anak tanpa kita naikkan lagi dia, ya selalu kita salahkan. Bahkan mungkin dulu kejadian pernah juga anak kita yang bukan anak SMP 4 kalau saya pernah dengar itu, ya, yang sempat gantung diri gara-gara nilainya rendah, ya kan, kalau nggak salah di Bangun Mulia, kalau nggak salah di tahun berapa itu saya lupa, itu udah lama. Nah, mungkin bisa jadi karena selalu anak itu diberikan kritik tanpa diberikan pemahaman di belakangnya, selalu disalahkan terus. Nah, ini juga sebenarnya tidak baik dan ini sangat berbahaya sebenarnya untuk jiwa anak-anak kita yang posisinya lagi berkembang. Nah, kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kita pasti sebagai guru pasti sudah dewasa semua dibandingkan anak-anak kita. Nah, jadi memang kadang-kadang kita berpikir, oh kita ini selaku orang tua atau selaku orang lebih dewasa pasti dapat mengontrol murid dalam segala hal. Nah, ternyata itu juga tidak terlalu tepat, Bapak Ibu. Ya, bahkan nanti bisa menjadi permusuhan atau menjadi anak itu menjadi tidak akan respect dengan kita. Selalu anak itu menganggap, oh bapak ini atau ibu ini selalu seperti itu, selalu menganggap saya ini selalu salah. Nah, jadi pelan-pelan Bapak Ibu dalam menangani anak kita itu, ketika kita menerapkan 5 miskonsepsi ini harus, atau ketika kita sudah pernah melakukan itu harus kita angkat dia, atau mungkin harus kita kasih penjelasan yang lebih baik lagi di belakangnya agar apa yang disampaikan di awal itu tidak membuat anak itu menjadi down atau bisa menjadi lebih buruk lagi. Ya, ini 5 miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada beberapa perubahan paradigma, yaitu tentang stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu berarti seperti yang lama, ya, yang format yang lama. Kemudian kalau teori kontrol itu berarti teori-teori yang seperti yang disampaikan oleh Bapak KHD kita. Yang pertama,
stimulus respon menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Kemudian di teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Nah, mana yang benar itu tergantung dari kembali dari kita masing-masing. Tapi saya yakin memang kebutuhan kita ini semuanya tidak akan pernah sama. Bisa jadi saat ini kita membutuhkan apa, bisa jadi teman yang lain membutuhkan yang lain, yang berbeda dengan kita. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kebutuhan orang itu selalu sama. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di stimulus respon, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada anggapan bahwa kita itu menganggap semua orang sama, sehingga diperlakukan dengan cara yang sama. Padahal semua orang itu belum tentu memiliki pandangan atau persepsi yang sama dengan kita. Bisa jadi persepsi mereka atau persepsi orang itu berbeda dengan kita. Nah, maka dari itu, bagaimana cara mengatasi itu? Ya kita harus lakukan pendekatan atau lakukan face to face atau diomongin dulu lah, jangan langsung di-judge. Misalkan anak terlambat, wah kamu ini selalu terlambat. Nah, sebaiknya kita tanya, apa sih menyebabkan kamu terlambat? Nah, kemudian ya nanti itu akan kita bahas di materi terakhir ya tentang segitiga restitusi. Ya, saya lanjut aja. Ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yang tentang orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi yang tadi bahwa yang bisa mengontrol orang itu ya diri orang itu sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau masih semangat saya lanjut. Kalau sedang ngantuk ini saya minta ada yel-yel dulu ini. Sampai yang kita yel-yel. Bu Dwi kayaknya bisa yel-yel. Masih semangat ya? Oke. Ya, makasih. Ya, selanjutnya disiplin positif. Makna dari disiplin itu kalau yang dulu kita pahami, disiplin itu artinya apa Bapak Ibu ya? Biasanya disiplin. Bu dia tahu disiplin itu apa? Kalau yang pemahaman kita biasanya. Kalau maksud saya sih tepat waktu Pak. Jadi misalkan jam 7, ya jam 7 gitu loh. Mau tugas tanggal 18 ya tanggal 18. Oh iya. Ya. Nah, berarti disiplin yang dulu itu tepat waktu itu berarti kaitannya dengan peraturan ya, Bapak Ibu ya. Tentang peraturan, tentang kalau lambat berarti dihukum gitu kan? Itu terkait dengan disiplin waktu. Iya. Kalau disiplin itu kan taat terhadap peraturan, itu kan jadi disiplin. Taat terhadap peraturan ya berarti kata intinya adalah peraturan ya Bu ya. Taat pada peraturan berarti kata intinya adalah peraturan ya. Nah, betul memang kita membiasakan memahami disiplin seperti itu. Seperti yang di paragraf kedua yang ini Bapak Ibu ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan hukuman atau ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, itu memang yang kita pahami saat ini. Bahkan saya pun juga memahami sama kurang lebih dengan Bu Dian dan Bapak Ibu semua. Nah, tetapi sebenarnya makna disiplin yang benar itu adalah belajar kontrol diri. Nah, jadi kontrol diri itulah yang menunjukkan disiplin sebenarnya. Artinya apa? Itu muncul daripada dalam diri kita sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain tadi. Nah, itu definisinya disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu sebenarnya makna dari disiplin, Bapak Ibu ya. Sama-sama kita belajar di memahami. Jadi intinya adalah
bagaimana kita itu kontrol diri kita itu menguasai dalam memunculkan nilai-nilai yang baik atau yang kita yakini itu baik pada diri kita sendiri. Nah, itu sebenarnya makna disiplin. Berdasarkan kalau nggak salah ini William Deser atau siapa gitu, atau Diana Gosson kalau nggak salah, saya lupa menuliskan rujukannya ya. Yaitu definisinya selanjutnya ya, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kata kuncinya adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Deser pada teori kontrol. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti semuanya punya tujuan. Baik itu perilaku buruk atau perilaku yang baik, pasti semuanya punya tujuan. Contoh sering kita jumpai, misalkan pas kita ngajar ada anak kita yang tertidur di kelas. Apakah dia tertidur itu karena suara kita mungkin terlalu merdu ya, atau mungkin terlalu nyaman dengan kondisinya, mungkin posisi duduknya yang di atas 90 derajat ya. Biasanya kalau di bawah 90 derajat jarang anak bisa tidur itu. Yang di atas 90 derajat berarti posisi sudut tumpul ya Bapak Ibu ya. Nah, itu biasanya memang nyaman sekali untuk bisa tidur. Nah, di situ kalau kita tanya, pasti anak itu punya tujuan. Apa tujuannya? Nah, tujuan ini nanti akan kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti setelah di poin beberapa tadi. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan universal ini yang kita sepakatin bersama Bapak Ibu ketika kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kalau sampai saat ini namanya kesepakatan kelas, tapi saat yang terbaru ini selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini namanya diubah menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Bedanya apa? Nanti kita akan bahas. Bedanya tidak terlalu banyak, sedikit aja bedanya. Selanjutnya, nah ini contoh nilai kebajikan. Contohnya nilai kebajikan universal itu udah sering kita ulang-ulang di kelas, bahkan anak kita sampai ada lagunya yang kayak apa itu? Yang nadanya apa itu? Cicak-cicak di dinding kah apa itu ya? Yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Oh beca ya? Oh iya beca ya. Ya beca. Kalau saya biasanya nyingkatnya ini menjadi profil pelajar Pancasila ini menjadi, kan kita punya BMKG ya. BMKG saya ganti B3 MKG. B-nya ada 3 kan, B3 MKG. Jadi B pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian B kedua adalah bernalar kritis. Kemudian B yang ketiga adalah berkebinekaan global. Itu B3-nya. Terus M-nya mandiri. B3 MK-nya kreatif. Kemudian yang terakhir G-nya adalah gotong royong. Bisa juga dinyanyikan itu atau bisa juga kita singkat dengan B3 MKG ya. Nah, ini sebenarnya ada 6. Cuman karena slide saya mau tak jadikan dalam satu slide tidak muncul, tidak cukup, jadi saya ambil 2 saja. Profil pelajar Pancasila, sama ada nilai kebajikan universal yang dikeluarkan oleh IBO ya, maaf nggak bisa bahasa Inggris ini. IBO Primary Years Program ya, Nah, di sini dikatakan sikap murid ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan banyak sekali lagi. Ini masih banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan ini. Ada 6 lembaga yang mengeluarkan, termasuk salah satunya itu tadi yang Profil Pelajar Pancasila.
Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti akan kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi sekaligus menyinggung saja bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya kata-katanya masih agak panjang. Ya misalkan apa ya? Tidak menyontek teman misalkan. Ya, tidak menyontek teman itu dari nilai kebajikan ini bisa kita kaitkan dengan apa? Jujur. Dengan jujur ya, kejujuran ya. Nah, berarti nanti di keyakinan kelasnya cukup jujur atau kejujuran. Nah, begitu. Jadi kita arahkan ke sana. Contoh lagi misalkan tidak usil dengan teman ketika di kelas atau ketika guru mengajar atau menjelaskan. Kira-kira nilai kebajikan ini bisa kaitkan dengan apa? Dengan menghargai orang lain. Nah, cukup seperti itu. Nah, jadi nanti ketika anak itu ditanya, misalkan dia menganggap ternyata di kelas itu usil. Nah, nanti ada caranya melalui segitiga restitusi tadi. Kira-kira nilai yang mana yang kamu langgar dari kesepakatan yang ada? Nah, kita kembalikan ke sana. Ya, jadi banyak sekali Bapak Ibu. Tapi sementara saya masukkan 2 ini karena tidak cukup di slide saya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau boleh nanti saya print out-kan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3, terbagi menjadi 3 untuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kita menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu pasti. Semua orang rasa-rasanya pasti poin pertama ini pasti sangat dioptimalkan. Bagaimana menghindari biar posisi tidak nyaman dan biar tidak dihukum. Nah, kemudian contohnya, misalkan murid bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini contoh kata-kata yang bisa kita tanyakan ke murid, ya, untuk tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya motivasi yang muncul itu pasti motivasi dari eksternal, bukan dari dalam diri kita. Termasuk juga murid itu. Kalau dia masih takut dengan hukuman, kemudian takut dengan posisi tidak nyaman, nah berarti itu masih di bagian eksternal atau motivasi eksternal. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalkan dianggap rajin, kemudian dikasih reward dalam bentuk apapun. Nah, itu juga termasuk dari motivasi eksternal. Misalkan murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya melakukan itu, kira-kira saya dapat apa? Nah, otomatis kalau dia tidak melakukan, berarti pasti tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi ada kalanya ketika dikasih sesuatu maka anak itu rajin, tapi ketika tidak dikasih sesuatu maka anak itu kembali dengan sifat aslinya. Nah, ini juga berasal dari motivasi eksternal. Nah, yang kita mau tuju atau yang kita inginkan pada diri kita dan pada anak-anak kita adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Jadi di sini dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya melakukan ini bagaimana? Kalau saya tidak melakukan ini bagaimana? Jadi dia tahu posisi dirinya atau kontrol dirinya sudah ada pada anak itu, ya. Itu yang akan kita tuju bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menuju ke sana. Ya, disebut di sini sebagai motivasi internal. Jadi ada 3 perilaku manusia Bapak Ibu. Dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Memang 3 ini yang biasa menuntut kita itu untuk melakukan sesuatu. Ya, ini tadi motivasi ya definisinya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar
atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, tadi motivasi eksternal adalah murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut atau menghindari suatu hukuman atau mengharapkan dari suatu penghargaan. Kemudian kalau motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya dan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Seperti pertanyaan tadi, kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi seperti apa? Nah, apakah menjadi orang yang baik? Apakah orang yang dituntun seperti yang diinginkan oleh agama, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, atau sebaliknya? Itu kembali ke motivasi internal pada diri murid itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita sebagai seorang manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup berarti kalau kita tidak punya itu bisa jadi hidup kita tidak akan bertahan. Nah, ya, yang misalnya di sini adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, rasa aman dan nyaman. Ya, kalau kita tidak penuhi ini pasti kita akan berusaha untuk melakukan apapun. Contoh, kalau makanan atau pangannya tidak ada di rumah, pasti kita akan melakukan segala cara. Bagaimana untuk mendapatkan makanan itu ada sehingga itu bisa dimakan oleh keluarga kita. Nah, caranya seperti apa? Nah, itu yang perlu kita gali atau kita perlu persepsikan antara setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang memang berusaha untuk tetap menjadi baik, bahkan ada juga karena kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga dia harus berusaha untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu kembali kepada diri pribadi seseorang. Kemudian yang berikutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Siapa yang tidak pengen dicintai? Siapa yang tidak pengen disayangi? Pasti semua di antara kita pengen. Apalagi dicintai dan disayangi oleh keluarga kita. Itu pasti. Kalau kita udah tidak dicintai dengan keluarga kita, berarti kita bisa jadi kesannya kita ini tidak dianggap di keluarga kita. Nah, jadi bagaimana kita memunculkan kita ini sudah dicintai dan disayangi oleh keluarga kita? Seperti rasa diterima, dihargai, diperdulikan dan bekerja sama. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini pasti murid-murid itu juga sama. Ini ada pada mereka semua. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, maka dia bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada motivasi intrinsik mereka. Nah, ini yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini contohnya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Contohnya, selalu ingin dianggap bahwa kamu itu wah, kamu itu hebat. Kadang-kadang dengan cara apa? Dengan cara ya macam-macam anak-anak kita itu. Ada yang usil, kadang-kadang di kelas. Ada temannya diam, dijail-jail ya. Itu adalah contoh anak itu memang saat itu memerlukan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada dirinya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, dia pengen berusaha menguasai orang lain. Nah, jadi kita kembalikan ke situ. Kalau anak seperti itu berarti kebutuhan ini loh yang dia belum punya. Kemudian yang berikutnya kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan di sini berarti dia berusaha untuk berani mencoba dan mandiri. Ya, berani mencoba dan mandiri. Dia berusaha untuk mandiri, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Jadi kebutuhan kebebasan itu bukan berarti dia melakukan segala sesuatu bebas, tidak urus, tidak seperti itu. Tetapi dia melakukan sesuatu, nah kemudian dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Itu kebutuhan kebebasan. Nah, yang terakhir kebutuhan kesenangan. Nah, ini kebutuhan kesenangan. Pasti semua orang memerlukan kebutuhan kesenangan, yaitu seperti bermain, humor, tertawa, dan berbahagia. Nah, ini pasti. Jadi kalau kita di kelas ada anak yang tertawa, selama tertawanya benar ya Bapak Ibu, tertawanya
lurus-lurus saja. Kalau tertawa kemudian bibirnya mencong ke kanan atau mencong ke kiri, berarti ketawanya ketawa ngolok itu berarti ya. Ya kita harus senang. Kalau anak kita masih bisa tertawa, berarti kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan rasa senangnya. Ya kita harus selalu apresiasi anak itu. Ya itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan reflektif. Nanti saya minta, karena ceritanya di sini tentang guru matematika, saya minta lain guru matematika lah yang berkomentar. Mungkin Tanya komentar pesan dia aja sama Siska. kalau guru matematika kan ada urusan biasa gitu. Ya sambil saya bacakan juga. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menutup hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya jadi anaknya disuruh berdiri, suruh menuju hidung di depan kelas, seperti itulah bahasanya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, nah yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya. Bisa aku memberikan komentar? Oke, baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab berdasarkan dari paparan yang tadi itu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Sebenarnya kalau saya berdiri sebagai guru di dalam kelas itu saya tidak setuju. Karena kenapa langsung mengejudge anak itu gitu, bahwa dia itu salah saking gugupnya sampai dia nggak bisa menjawab apa-apa. Justru itu malah melemahkan dia, melemahkan posisinya dia, melemahkan posisinya si Iva. Bahkan mungkin cenderung dia akan menjadi anak yang minder untuk selanjutnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atas konsekuensi atau sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau berdasarkan dari Pak Seno tadi sih saya lihat itu sebagai konsekuensinya dia tidak bisa menjawab gitu. Bisa dikatakan itu juga hukuman, bisa juga karena sebenarnya nggak begitu itu sih tadi Pak. Apa yang pertama tadi itu? Kan tidak bisa menjawab ya. Tidak bisa menjawab atas pertanyaan dari Pak Seno gitu. Terus dia gugup sehingga tasnya terjatuh. Bukan yang nomor 2 tadi, apa namanya tadi? Oh, pertanyaannya Kalau menurut saya itu tadi sih hukuman atau konsekuensi? hukuman itu gitu. Kalau menurut Pak Seno gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu ada sebuah konsekuensi kenapa dia tidak bisa menjawab gitu. Nah, mengapa? Tetapi caranya yang salah. Tuh, caranya tidak langsung menghukum di situ gitu. Kalau kita memberikan hukuman langsung dengan di depan teman-teman itu memang bukanlah sesuatu tindakan yang baik gitu. Walaupun sebenarnya tujuannya itu supaya besok ada perubahan. Tetapi kalau menurut saya kita nggak bisa langsung ngejudge anak di depannya teman-teman semua, apalagi kalau misalnya dia punya keterbatasan sehingga teman-temannya akhirnya cenderung menjauhi temannya itu untuk
tidak berteman karena dia dianggap tidak mampu. Begitu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Pranesti. Ya, jadi luar biasa Bu Pranesti atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu semua juga sepakat ya bahwa tindakan yang dilakukan Pak Seno itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Karena tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Langsung si Iva ini suruh maju ke depan, kemudian dipermalukan bahasanya di depan kelas. Nah, bisa jadi dengan perlakuan seperti itu maka membuat Iva ini semakin tidak suka dengan Pak Seno. Kalau dia tidak suka, pasti tidak akan suka dengan pelajarannya dan pasti akan teringat sampai kapanpun. Ketika mungkin kita semua juga pernah mengalami sesuatu yang ketika kita di sekolah dulu pernah dipermalukan oleh guru kita, dan itu akan teringat sampai saat ini. Saya juga pernah soalnya waktu SMA dulu. Nah, jadi tindakannya Pak Seno itu adalah tindakan yang kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah yang dilakukan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, ini konsekuensi belum saya terangkan, tapi nanti setelah ini baru saya akan jelaskan tentang konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ya, jadi jawabannya Bu Pranesti sudah bagus, yaitu hukuman dasarnya, tapi itu merupakan konsekuensi karena dia tidak bisa menjawab ya. Jadi dua-duanya masuk. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tapi restitusi nanti saya lewati dulu Bapak Ibu. Saya ke ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya ya? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, jadi mendadak. Kemudian anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu tanpa melalui sesuatu kesepakatan. Jadi ya tiba-tiba saja apa yang ada di pikirannya Pak Seno tadi ya langsung diterapkan saja. Nah, itu namanya hukuman. Tidak ada kompromi. Ya, tidak ada kompromi sama sekali. Tidak ditanya dulu apa penyebabnya dan lain-lain. Langsung aja apa yang diinginkan oleh guru ya kita langsung dieksekusi di situ. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Contoh konsekuensi mungkin tata tertib Bapak Ibu. Dulu ada sekolah yang menerapkan tata tertib pakai poin ya. Ya, misalkan berkelahi di sekolah, poinnya sekian, dikurangi ya kan. Kemudian mau bolos, dikurangi sekian. Nah, itu konsekuensi namanya. Karena dia tahu kalau saya melakukan ini, konsekuensi saya adalah seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Seperti kesepakatan kelas. Nah, itu juga termasuk konsekuensi karena ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, yang ingin kita capai di sini adalah yang ketiga Bapak Ibu, yang restitusi. Restitusi itu definisinya ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen 2004. Jadi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi kita tanya dulu, ya nanti kita akan bahas segitiga restitusi. Setelah kita tanya apa penyebabnya, baru kita sampaikan apa kegiatan yang kamu lakukan ini, yang salah yang mana. Nah, setelah kegiatan yang salah itu kita validasi, nah baru kita tanya bagaimana cara memperbaikinya. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, itu nanti di segitiga restitusi. Jadi itu yang 3 tahap yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya bedanya hukuman, konsekuensi ya. Nah, oke, sekarang coba saya pengen mengecek pemahaman Bapak Ibu tentang bedanya konsekuensi dan hukuman. Terlihatkah Bapak Ibu apa kurang besar ya? Yang ini belum kelihatan. Kalau itu kelihatan Bapak. Yang ini aja yang mau saya tanya. Oh. Yang ini aja Bapak Ibu yang saya tanya.
Saya ulang dari pertanyaan yang pertama ya. Dia kalau ini lanjut dia tidak bisa kembali lagi. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi disuruh mencatat 100 kali. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, sepakat ya? Mari kita cek Bapak Ibu. Konsekuensi ya. Konsekuensi ya, karena disepakati ya. Ya oke. Nah sekarang yang ini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita cek Bapak Ibu. Iya, ternyata betul. Hebat Bapak Ibu. Nah, lanjut yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, selanjutnya lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti konsekuensi. Berarti kalau sudah ada pemberitahuan sebelumnya berarti konsekuensi ya. Kalau tidak ada berarti hukuman ya. Nah, jadi yang mana kita sepakati ini? Konsekuensi. Coba kita cek. Ya, kita tahu hukuman. Karena itu tidak ada kata disepakati Bapak Ibu ya. Nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya betul, konsekuensi. Ya tepuk tangan untuk kita semua ya. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Tangan. Ya, lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Ya, ternyata adalah hukuman ya. Karena mungkin mempermalukan ini dasarnya ya, dari kata itu mempermalukan anak. Ya, lanjut Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini pasti hukuman. Oke. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Masih ada lagi? Oh, masih ada Bapak Ibu? Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kayaknya Bapak Ibu ya, coba kita cek ya. Iya, konsekuensi ya, karena dia membersihkan aja, nggak dihukum kok, membersihkan saja. Tanggung jawab ya, betul, tanggung jawab. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, ya betul, konsekuensi. Nah, lanjut, masih ada lagi dari Bapak Ibu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman. Ada kata menciderai teman, kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, coba saya klik hukuman ya. Ya, yang benar adalah konsekuensi. Karena ada yang dilakukan yaitu salah tadi ya. Lanjut, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Berarti konsekuensi ya.
Ya. Oke, berarti langsung aja ya. Masih ada sih tapi banyak ini kalau saya ikuti terus. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Bukan biasa di luar ya Bu ya. Ukurannya biasa. Hujan Bu. Masih bisa lanjut Bapak Ibu ya. Ya, ini penjelasan berikutnya. Mana mau ngambil? Ya, ini penjelasan berikutnya Bapak Ibu terkait perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh hukuman adalah murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 200 kali. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini restitusi ini akan kita perdalam lagi Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan universal tadi untuk diturunkan di kelas. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu wali kelas dan juga kita sebagai guru mapel sudah membuat keyakinan kelasnya. Tapi yang pasti saya lihat di kelas-kelas sudah ada tertempel keyakinan kelas ya Bapak Ibu di poster-poster kelas itu. Ya, luar biasa Bapak Ibu dalam menerapkan keyakinan kelas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, prosesnya saya yakin sudah tahu semua Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah merumuskan peraturan kelas secara bersama. Jadi kita minta murid untuk usul peraturan kelas atau keyakinan kelas seperti apa yang mau dibuat. Ada yang usul, ada yang ditulis dalam bentuk post-it biasanya. Nah, kemudian merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, karena biasanya tulisan dari usulan dari murid itu mesti panjang-panjang kalimatnya. Nah, peran kita di situ adalah membuat peraturan tadi menjadi keyakinan dengan cara mengambil nilai-nilai kebajikan universal tadi untuk kita tuangkan di dalam keyakinan kelas. Kemudian ada penanda tangan keyakinan kelas seperti di tempatnya kelas Bu Sandi, ada cap tangan ya, itu sebagai bentuk dari penentangan keyakinan kelas, dan kemudian menempel keyakinan kelas agar bisa ingat dan bisa dilakukan bersama. Nah, ini prosesnya yang tadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Dia lebih abstrak dari peraturan, kemudian sedikit tulisannya sedikit agar mudah diingat ya, jangan terlalu panjang-panjang Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan universal atau pernyataan secara umum, kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalimat positif ya, bukan kalimat negatif. Kemudian melibatkan seluruh warga kelas. Nah, ini contohnya, contoh membuat keyakinan kelas. Misalkan murid menuliskan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu berarti kita ambil dari nilai kebajikan yang ada, dan yaitu berbentuk yang namanya tanggung jawab. Jadi cukup keyakinan aja kita tulis tanggung jawab, karena tanggung jawab itu kalau dijabarkan banyak sekali, macam-macam. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti keyakinan kelasnya bisa kita tuliskan yaitu menghormati orang lain atau menghargai orang lain juga bisa. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya berarti keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan nilai kebajikannya. Kemudian jangan berlari di koridor atau kelas. Nah, ini nilai kebajikannya adalah keselamatan atau keamanan.
Nah, mungkin ini contohnya Bapak Ibu yang bisa saya sedikit sampaikan terkait keyakinan kelas. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu terbagi menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Tadi kita bahas tentang hukuman. Nah, penghukum ini sama tipenya dengan hukuman tadi. Jadi dia dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan. Ya, contohnya ini, patuhi aturan saya, awas selalu telat. Ya, kemudian yang berikutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misalkan kata-katanya yang bisa dimunculkan adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini membuat orang itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Sebenarnya ini lebih berbahaya daripada penghukum tadi ya Bapak Ibu ya. Karena bisa orang beranggapan bahwa dirinya itu tidak bermanfaat buat orang lain, dirinya itu tidak berguna. Jadi bisa jadi efek yang dilakukannya bisa lebih nekat, atau bisa jadi menganggap dirinya itu tidak ada gunanya, sehingga dia bisa contohnya sampai bunuh diri dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Misalkan ada murid melakukan kesalahan, kemudian kita tanggapi dengan kalimat yang sebagai teman itu misalnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi ada kalimatnya ditambahi, tapi jangan diulangi kembali seperti itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau itu berarti kaitannya dengan sanksi atau konsekuensi apa? Ya, berarti ini kaitannya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan melakukan ini, sanksinya apa atau konsekuensinya apa yang akan diterima. Nah, kemudian terakhir yaitu yang kelima adalah manajer. Nah, yang manajer inilah yang sama-sama kita harus ya, yang posisi manajer ini adalah yang sama-sama kita coba pelajari ya, karena di sini di posisi manajer ini adalah bahasanya apa yang kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Jadi di sini kita menggunakan cara yang namanya restitusi dari Bapak Ibu. Yang ada 3 tahap yang saya sampaikan tadi, yaitu pertama menstabilkan identitas, artinya itu ditanyakan dulu apa penyebabnya, kemudian kita menyampaikan apa yang salah yang dilakukannya, nah kemudian kita bagaimana cara memperbaikinya. Nah itu yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, ini salam bahagia ibu dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sebentar, kayaknya kecepatan Bapak Ibu. Ini yang kedua sudah videonya. Yang video pertama dulu sebentar. Kenapa saya harus ke Mbak? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kamu terlambat. Nah, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan menggunakan bahkan penggunaan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Hai Bu Risna. Saya mau ngajak saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Sama Ical. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi biarpun saya lincang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara lemah, akrab, cenderung bersegan guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Hari diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Tinggal sedikit lagi ke materi terakhir dari sini ya. Jadi posisi kontrol guru ini saya baru tahu juga setelah saya mengikuti dengan guru penggerak Bapak Ibu. Ternyata selama ini kita bisa mencari tahu posisi kita saat ini, apa yang kita lakukan ada di mana. Apakah sebagai penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, apa sebagai pemantau, apa sebagai manajer. Nah, yang sering biasanya selama ini saya lakukan adalah sebagai penghukum ya. Jadi saya menyadari memang itu yang saya lakukan. Tapi ya pelan-pelan namanya kita untuk berubah itu tidaklah sesuatu yang gampang ya. Nanti pengennya posisi kita nanti posisi manajer Bapak Ibu. Karena di situ tidak menjudge murid itu bahwa selalu begitu. Ada penjelasan dulu, ada ditanya dulu penyebabnya apa, kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas, kemudian cara memperbaikinya bagaimana. Nah itu yang sebenarnya yang kita mau tuju bersama. Tapi
saat ini kalau kita posisi di mana itu hanya Bapak Ibu yang bisa menilai saya ada di mana. Nah, pelan-pelan kita akan coba untuk sampai ke posisi manajer tadi. Ya, meskipun itu perlu sesuatu yang lama atau mungkin perlu sesuatu yang untuk berubah. Karena saya yakin kalau untuk berubah 100% itu agak berat. Ya, perlu proses Bapak Ibu. Nah, ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi ini adalah peran polisi manajer yang harus kita lakukan, yang kita ambil kalau kita mengambil posisi sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi ada dialog Bapak Ibu. Anak datang terlambat, ya kita dialog dulu, jangan langsung menjudge dan lain-lain. Kemudian dijalankan oleh guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi endingnya adalah anak-anak itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, cara peran guru sebagai manajer adalah memunculkan motivasi intrinsik sehingga nilai-nilai kebajikan yang tadi kebajikan universal itu dapat tumbuh membentuk karakter murid. Dan ini memang sesuatu yang sangat berat Bapak Ibu. Tidak mudah karena proses anak ini sudah sampai SMP itu adalah proses yang panjang. Berapa tahun dia dari lingkungan keluarga sampai ada di SMP. Rata-rata SMP kan umur berapa ya Bapak Ibu ya? 13 ya? 13 ya. Jadi 13 tahun kemudian kita mendidik dalam 3 tahun itu adalah sesuatu yang sangat berat Bapak Ibu. Karena proses dari awal itu dari 0 tahun sampai 12 tahun itu bukan kita yang mendidik mereka. Ya, jadi memang harus perlu kerja yang ekstra untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah membentuk murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab seperti definisi tadi. Nah, ada 3 tahap dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang di bawah, yang ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi alurnya seperti itu. Kemarin di SMP 13 sempat disinggung apakah antara menstabilkan identitas dengan validasi tindakan yang salah itu boleh bertukar. Boleh-boleh saja. Ya, yang penting sebelum anak itu kita tanyain, kita tanyain dulu alasannya, alasan hal itu dilakukan. Jadi itu kan masuk di menstabilkan identitas. Ya, ini penjelasannya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita mindsetnya itu kita ubah dulu bahwa anak yang melakukan kesalahan itu berarti kan anak yang gagal. Nah, bagaimana anak yang gagal itu kita arahkan menjadi orang yang sukses. Nah, misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar karena memang manusia itu ya pasti ada salahnya. Nah, tapi bagaimana salah yang benar? Salah yang benar adalah setelah kita berbuat salah kita berusaha untuk memperbaiki. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan untuk kita bisa sampaikan ke anak-anak kita. Bagaimana cara untuk menstabilkan identitas mereka yang habis membuat kesalahan, kemudian berusaha untuk memperbaiki. Nah, kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik yang buruk atau yang baik atau yang buruk pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu yang perlu kita luruskan. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Ya, misalkan ketika kita mengajar, anak ini tidur. Nah, kita tahu bahwa anak ini tidur, kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari dia? Adalah kebutuhan kesenangan. Nah, jadi di situ kita sampaikan, oh Bapak tahu bahwa kamu tertidur ini karena kebutuhan kesenanganmu belum terpenuhi.
sehingga kamu bisa tidur di kelas. Nah, bagaimana caranya biar kebutuhanmu ini terpenuhi? Nah, dengan cara menggali apa penyebabnya dia tertidur dan bagaimana cara memperbaikinya. Dengan kata-kata misalkan ini, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk daripada ini ya, tetapi kamu ternyata tidak melakukannya lebih buruk, artinya kamu masih bisa diharapkan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Jadi di sini tidak langsung disalahkan bahwa kamu melakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, gimana caranya untuk memperbaiki? Ya sudah kamu lakukan. Nah, itu cara untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang terakhir, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu tadi yaitu yang menstabilkan identitas, dan 3 langkah yang salah telah divalidasi, yang langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalkan pertanyaannya atau pernyataannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, ini cara menggali keyakinan, menanyakan keyakinannya. Ya, ini ada video Bapak Ibu, kita tonton dulu sebentar ya. Ini terakhir sudah. Salam dan bahagia tentang salah satu program disiplin positif nama restitusi. Pendidikan Diane Lawson. Ini saya langsung aja karena 10 menit Bapak Ibu, saya ambil cara merestitusi. Proses tindakan yang salah. Dari sisi yang menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sedia Pak? Tadi ada yang Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan saya proaktif. Iya. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti ini? Ya nyaman lah, bangga bisa wisata dan berhasil. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja geser identitas murid dari identitas gagal. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita merestitusi tentang sesuatu hal yang dilakukan siswa yang salah ya. Artinya kita tidak boleh memang langsung menjudge bahwa anak ini selalu salah. Kita perlu mencari tahu dulu apa penyebabnya kesalahan itu dilakukan. Dan kalau itu kita lakukan terus, mungkin pelan-pelan itu bisa merubah anak kita. Tapi yaitu saya katakan tadi bahwa memang dengan restitusi ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena kita harus memunculkan dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, kesadaran diri kita sendiri itu susah, ya. Jadi perlu sesuatu yang sangat-sangat kerja keras. Nah, jadi setelah kita menanyakan apa penyebabnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Tindakannya yang salah itu seperti apa? Nah, kemudian misalnya
seperti yang disampaikan, untung kamu hanya melakukan itu saja, hanya membentak-bentak saja, tidak kamu memukul dan lain-lain. Artinya yang dilakukan itu memang benar salah, tetapi kita masih menghargai yang dilakukan itu ternyata masih dalam batas yang wajar. Ya, nah di situ anak itu mungkin bisa merasa dihargai. Oh ternyata apa yang saya lakukan ini masih dalam batas kewajaran, masih dihargai, tidak kelewatan batas seperti itu. Nah, baru langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, kita tanyakan keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati seperti apa. Nah, kita kembalikan ke sana. Kemudian kalau itu kamu lakukan terus kira-kira baik atau buruk. Kemudian ditanyakan lagi, kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau mau jadi orang yang baik berarti ya perilaku seperti itu harus ditinggalkan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sekolah yang sudah memfasilitasi saya. Di sini bukan berarti saya lebih mengerti Bapak Ibu, karena saya juga masih tahap belajar. Dan karena ini ada tuntutan yang harus saya lakukan, yaitu saya harus menyebarkan pemahaman budaya positif ini di lingkungan kerja saya. Maka saya terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir di sini, bersedia berbagi, bersedia berkolaborasi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada salah kata atau kurang pas dan ada sesuatu yang mengganjal di hati Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.